Sedikit ingin saya titik beratkan di sini, saya ingin berikan wacana dulu. Sedikit saya sisipkan memang dalam tulisan saya tentang masalah konsep gender dalam Islam. Jadi banyak orang-orang orientalis nih, orang non-muslim yang pusatnya di Kanada. Ada teman saya kiai di Madura, tamatan sana, ambil doktor di sana gitu. Dan dia cerita sama saya di sana itu ada profesor, ada doktor, hafal Quran, hafal ribuan hadis, tapi orang Nasrani, orang Yahudi. Mereka memberikan beasiswa ke negara-negara Islam. Kalau kita Indonesia UIN yang dikasih, yang lulus S1 cum laude, skripsinya bagus, silakan lanjut S2 beasiswa di Kanada. Kemudian dia di sana belajar agama Islam dari orang-orang orientalis ini, orang non-muslim yang sudah belajar Islam. Lalu kemudian pulang, lahirlah seperti jaringan Islam liberal, mengatakan Quran saatnya direvisi, boleh nikah lintas agama, semua orang buat baik bisa masuk surga, dan beragam macam syubhat yang mereka lemparkan. Salah satu yang mereka lemparkan ke tengah-tengah umat Islam, Islam ini mendolimi wanita. Kenapa wanita disuruh pakai jilbab? Kenapa nggak dibebasin saja? Mau pakai baju apa terserah, gitu kan? Subhanallah, ada seorang syekh datang dari Timur Tengah ke London beberapa waktu yang lalu, kisah nyata. Kemudian dia diminta ceramah di salah satu Islamic community. Setelah dia ceramah, ternyata ada satu anak muda Nasrani mau masuk Islam, datang ke tempat itu. Mereka minta, Syekh bisa sekalian masuk Islam kan enggak? Dia bilang bisa. Lalu pada saat mau dituntun syahadat, dia bilang, Syekh sebelum saya syahadat, saya punya dua pertanyaan dulu. Yang pertama, kenapa kalian muslim ini menyuruh wanita kalian pakai jilbab? Kenapa harus pakai jilbab? Apa alasannya? Padahal kan rambut itu bagus, indah, kenapa enggak diperlihatkan? Kenapa enggak seperti wanita umumnya di Eropa ini? Kata syekhnya, mohon maaf, yang pertama bukan masalah jilbab. Yang pertama, kenapa kalian melarang wanita kalian berjabat tangan sama semua laki-laki? Kenapa hanya untuk orang tertentu saja? Nggak boleh sama semua laki-laki gitu. Kata syekhnya, kau warga negara mana? Dia bilang, saya Inggris. Kamu kenal Ratu Elizabeth tentunya? Dia bilang, iya. Kau bisa salaman nggak sama Ratu Elizabeth? Kata anak muda itu, tidak bisa. Kata syekhnya, kenapa nggak bisa? Karena dia ratu. Kalau ratu cuma sebagian orang yang bisa salaman sama dia, orang-orang yang punya kedudukan saja. Kata syekhnya, semua muslimah seperti Elizabeth, punya kedudukan mulia, nggak boleh sembarangan orang salaman dengan dia. Yang kedua masalah jilbab, dia bilang baiklah. Yang kedua masalah jilbab, kenapa perlu pakai jilbab? Kenapa nggak diperlihatkan rambutnya? Itu kan keindahan dan seterusnya. Syekhnya ngeluarin 2 buah permen dari kantongnya, satu dibuka bungkusnya, satu dibiarin terbungkus, digeletakin di lantai. Kata syekhnya, kalau saya suruh pilih kamu permen ini, yang mana kau akan pilih? Kata si anak muda, yang terbungkus. Kata syekhnya, kenapa kau nggak ambil yang sudah terbuka? Dia bilang, itu kan kotor. Kata syekhnya, itulah perumpamaan perempuan kami dengan perempuan kalian. Mereka dibungkus itu karena suci, yang boleh buka hanya suaminya, nggak boleh sembarangan orang, gitu kan? Jadi Islam datang dengan konsep yang jelas sebenarnya, gitu kan? Cuman dilemparlah syubhat-syubhat yang meragukan, yang mengatakan Islam mendolimi wanita. Sama kasus juga, kenapa ada cerai di tangan laki-laki? Kenapa bukan di tangan perempuan? Kenapa nggak dibagi rata? Loh, Islam menjawab. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan cuma 2 jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nggak ada yang ketiga kan? Cuma 2, laki-laki dan perempuan. Salah satunya Allah angkat jadi pemimpin, itulah laki-laki. Itu hak kausitasnya Allah sebagai pencipta. Dan Allah jadikan cerai di tangan laki-laki, supaya laki-laki ini betul-betul mengemban amanah cerai itu, ya dia bisa pegang. Maka Allah berikan karakter dia bisa menyimpan itu, tidak mudah mengucapkan cerai. Kalau ibu-ibu yang dikasih kata-kata cerai, satu hari bisa 10 kali ceraikan suaminya. Terlambat beli adonan, beli pesanan, sudah saya ceraikan kamu. Kalau bapak-bapak suaminya, istrinya lupa masak, mau diceraikan gara-gara lupa masak? Kan nggak mungkin. Allah SWT berikan karakter itu. Laki-laki selalu menggunakan akal pikiran, sementara perempuan itu menggunakan perasaan. Contoh yang lain, kalau bapak-bapak lagi masuk mau beli baju di satu toko, kemudian kita lihat nih, bagus, besok saya mau beli deh. Pas kita ke sana tidak ada bajunya. Kira-kira bagaimana karakter laki-laki? Secara umum, dalam ilmu tarbiyah pendidikan, laki-laki itu bilang, oh ya sudahlah, saya ganti tipe yang lain, karena nggak ada. Sudah selesai. Kalau ibu-ibu nggak, lihat baju nih, ternyata ini pakai akal dan pakai perasaan.
Sudah cocok, besok saya mau datang beli. Begitu datang besok nggak ada bajunya. Apa yang ibu-ibu lakukan? Kapan datangnya lagi? Saya mau beli, pesan, harus warna yang sama. Begitu. Perasaan lain. Jadi memang Allah SWT berikan kata cerai di tangan dia karena dia bisa menggunakan akalnya. Tidak semuanya bisa dikatakan kata-kata cerai. Mungkin ada satu dua laki-laki yang tidak beriman sama Allah lain. Tapi umumnya laki-laki itu pasti bisa lebih menenangkan suasana dulu, bisa memberikan jalan keluar dulu, solusi dulu, seperti itulah. Ya. Kemudian ada sebuah hadis yang mulia Bapak Ibu sekalian, yang luar biasa nih. Ya. Sebenarnya ini cukup panjang lebar contoh-contohnya. Kalau diikuti manajemen rumah tangga Islam itu ada 4 jam, 4 sampai 5 jam tablik akbar di Malang kemarin. Dan kalau Bapak Ibu sudah ikutin Wesal TV, saya penasehat di sana dan memang ada dijual sama teman-teman Wesal TV DVD manajemen rumah tangga Islami. Kurang lebih 4-5 jam tablik akbar. Ini contoh gender banyak sekali saya jelaskan di situ. Tapi mohon maaf karena ini waktu tidak bisa saya jelasin semua. Saya langsung masuk ke hadis yang mulia. Ada ini intinya sebenarnya. Yang saya bilang belum saya sebutkan itu cuma contoh-contoh banyaknya. Ada hadis yang mulia begini, luar biasa. Hadis ini sahih riwayat Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Ada seorang sahabiat Nabi, perempuan, setelah Nabi Muhammad SAW selesai sholat asar, lagi zikir habis sholat, dia berdiri di saf perempuan, lalu dia mengatakan, "Ya Rasulullah," dengan suara terdengar. Kata Nabi SAW, balik, "Iya." Perempuan itu mengatakan, "Saya adalah utusan seluruh wanita di Madinah, seluruh wanita di Madinah. Dan saya ini, kami ini, kaum wanita, punya unek-unek nih, punya penyampaian yang mau disampaikan. Bisa nggak saya sampaikan?" Kata Nabi SAW, "Silahkan." Jadi maksudnya dia, ada masalah nih antara perempuan dan laki-laki nih. Tolong diberikan jawabannya. Kata Nabi SAW, "Silahkan." Dia bilang, "Kalian kaum laki-laki sholat berjamaah di masjid. Perempuan sholatnya di mana? Di rumah. Bapak-bapak di sini kalau belum tahu fadilah masjid, saya sampaikan ya. Kata Nabi SAW, kalau seseorang ke masjid, pergi aja sholat 5 waktu itu, dibangunkan satu istana di surga. Kalau dia pulang dari masjid ke rumahnya lagi, dikasih lagi satu istana di surga. Ke masjid saja 15 menit, pulang pergi 2 istana. Ini bukan di Menteng, bukan di mana wilayah yang mahal di muka bumi, di istana di surga hanya sholat. Dalam hadis lain dikatakan siapa yang ke masjid, setiap langkahnya mengampuni dosa 1 langkah, yang satunya angkat derajatnya di surga. Sholat berjamaahnya dapat 25 kali lipat. Kata Nabi SAW, sholat seseorang di antara kalian, wahai laki-laki, di rumahnya, di pasarnya, dibandingkan masjidnya berjamaah, perbandingannya 25 kali lipat. Dalam hadis lain dikatakan sholat sendiri dengan sholat berjamaah perbandingannya 27 derajat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, jarak antara 1 derajat ke derajat di atasnya adalah 500 tahun. Berarti perbedaan sholat berjamaah dengan sendiri itu sekitar 12 tahun lebih, 12.000 tahun lebih derajatnya di surga, gitu kan? Banyak fadilahnya orang ke masjid itu. Tapi perempuan berbeda. Perempuan itu dianjurkan agar dia tidak ke masjid. Kata Nabi SAW, wanita sholat di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada luar rumahnya walaupun masjid. Dan dia sholat di dalam kamarnya lebih afdal daripada di ruang tamunya. Sahabat ini mengatakan, kalian sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, kalian mengantar jenazah. Mengantar jenazah. Kata Nabi SAW, siapa yang mensolati jenazah dapat 1 kirot pahala, 1 gunung pahala. Siapa yang siapa yang sholat jenazah dapat 1 gunung pahala. Siapa yang mengantar jenazah sampai dimakamkan dapat juga 1 gunung pahala. Perempuan boleh sholat jenazah tapi tidak disuruh untuk ke kuburan mengantar jenazah. Artinya begini, seakan-akan sahabat ini bilang, kalian sholat di masjid dapat pahala besar, kami sholatnya di rumah. Kalian boleh ngantar jenazah dapat 1 gunung pahala, kami cuma boleh sholatin, tidak boleh ke kuburan. Yang ketiga, kalian mencari nafkah buat kami. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan, siapa yang mencari nafkah untuk keluarganya ikhlas, tulus karena Allah seperti mujahid di jalan Allah. Dan yang keempat adalah kalian berjihad di jalan Allah, masuk medan perang, dibunuh, mati syahid. Mati syahid bisa masuk surga tanpa hisab, selamatkan 70 keluarganya, dan banyak sekali kelebihan-kelebihan yang lain. Maka yang terjadi adalah
Kata sahabat ini, sementara kami kaum wanita mengurus anak-anak kalian, mengurus anak-anak kalian, kemudian memasak buat kalian. Ya, jazakallah khair. Mengurus anak-anak kalian, memasak buat kalian, dan menjadi tempat syahwat kalian. Jadi pekerjaan dasar ibu-ibu yang mencuci, membersihkan rumah, mengurus anak, gitu kan? Semua itu yang diangkat oleh sahabat ini, dan menjadi tempat syahwat kalian. Kita tahu ada hadis Nabi, kalau seandainya seorang wanita muslimah dia lagi dicorong asap rumahnya dan dipanggil oleh suaminya untuk hubungan biologis, maka dia harus datang. Itu sabda Nabi SAW. Gitu kan? Berarti memenuhi syahwat kalian. Pertanyaan saya Rasulullah, apakah pahala kami dan pahala kalian sama? Ini beda pekerjaannya, gitu kan? Apakah pahala kami sama kalian sama? Maka Nabi SAW balik ke arah para sahabat laki-laki yang ada dan berkata, ada enggak pertanyaan dalam agama yang lebih penting dari ini? Maksudnya kata Nabi SAW ingin memberikan wacana kepada para sahabat dan kita semua, kalau laki-laki sudah tahu tugasnya dan kewajibannya, perempuan juga sudah tahu tugasnya dan kewajibannya, maka akan sempurna kehidupan bermasyarakat ini. Karena masing-masing menjalankan tugas. Yang kacau balau ini kalau perempuan desak-desakan sama laki-laki, yang laki-laki mengambil alih pekerjaan perempuan, ini jadi kacau semua. Saya pernah temukan ada seseorang muslim, dia sibuk nyapu ngepel di rumahnya, istrinya kerja di kantor. Waktu saya bel rumahnya, di sebelah kanan ada kain pel, ada kain lap, di sini sapu, yang satunya kain pel. Mana suami istri antum mana? Lagi kerja di kantor. Ini kenapa terbalik ini? Bukan tidak boleh kerja ya, boleh kerja tapi jangan bengkalikan kewajiban. Cuma di sini sahabat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya mengurus pekerjaan masing-masing yang telah Allah bebankan itu sudah cukup memberikan pahala yang sama. Untuk apa kalau begitu berebut? Gitu kan? Seperti itulah gambarannya.